Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diliputi oleh berbagai macam keluh kesah. Pertanyaannya, apakah keluh kesah ini merupakan pertanda dari minimnya keimanan seseorang atau justru sebaliknya? Apa sesungguhnya muara dari keluh kesah itu sendiri? Sebelum kita lanjut untuk membahas apa itu keluh kesah, alangkah lebih baiknya bagi Anda yang masih belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, like dan share channel ini. Tidak sedikit dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa merasa diri mereka sebagai orang yang paling menderita, paling tidak beruntung, dan paling berat memperoleh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan seolah-olah kehidupan mereka sangat jauh dari karunia Allah. Secara perlahan mereka pun menentang segala bentuk kehendak dan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mereka kemudian secara perlahan menjalani kehidupan dengan penuh keluh kesah. Sepanjang waktu digunakan untuk meratapi hidup, seolah-olah masa depan telah menjelma menjadi gumpalan yang sangat pekat. Mereka berasumsi bahwa masa depan sudah tertutup rapat bagi mereka. Hal-hal semacam ini tentu bukan hal baru dalam dinamika kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Lagi kikir, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Al-Quran Surat Al-Ma'arij. Karena itulah tidak ada satupun manusia di muka bumi yang terlepas dari sifat keluh kesah. Pertanyaannya, apakah keluh kesah ini merupakan pertanda dari minimnya keimanan seseorang? Tentu saja tidak. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman dalam berkeluh kesah. Orang-orang yang beriman senantiasa berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan senantiasa berkeluh kesah kepada sesama manusia. Mereka senantiasa meratapi kehidupan seolah-olah kehidupan sudah menjadi gumpalan yang sangat pekat. Mereka merasa dirinya sebagai orang yang paling tidak beruntung dalam kehidupan ini. Berbagai macam penyakit hati pun mulai menggumpal dalam kehidupan mereka. Hal-hal semacam ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, dari mulai musibah, penyakit, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, engkau harus tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu. Dan sesuatu yang ditakdirkan luput darimu tidak mungkin akan menimpamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Demikian sesungguhnya setiap orang tentu tidak akan pernah terbebas dari berbagai macam musibah, cobaan, dan lain sebagainya. Perbedaannya antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman tentu saja dalam menyikapi berbagai macam musibah dan cobaan yang datang dari Allah. Apa saja sesungguhnya muara dari keluh kesah? Terdapat berbagai macam sumber dari keluh kesah yang seringkali menjangkiti kehidupan manusia. Salah satunya, yang pertama, terjerat dalam labirin kemiskinan. Yang kedua, sulit mencari pekerjaan. Yang ketiga, selalu gagal membangun usaha. Yang keempat, menderita sakit yang berkepanjangan. Yang kelima, sulit mencari pasangan. Yang keenam, rumah tangga berantakan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diciptakan dengan sempurna. Masing-masing orang memiliki persoalan, masing-masing orang memiliki kelemahannya tersendiri yang layak untuk dikeluh kesahkan. Lantas, keluh kesah macam apa yang sebenarnya dilarang di dalam ajaran agama Islam? Keluh kesah yang dilarang di dalam ajaran agama Islam yaitu berkeluh kesah kepada sesama manusia dan senantiasa meratapi kehidupan seolah-olah dirinya sendiri adalah orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini. Hal-hal semacam ini sesungguhnya akan menjadi bumerang bagi diri sendiri dan akan menjadi bagian dari penyakit hati, di mana hal-hal semacam ini apabila dibiarkan terus menggurita, sesungguhnya hanya akan menjadi penyakit dan menjadi bumerang. Karena pada saat bersamaan, ketika kita senantiasa berkeluh kesah, maka sesungguhnya kita telah menutup pintu solusi untuk persoalan yang kita hadapi. Namun, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, sesungguhnya berkeluh kesah bukan berarti dilarang secara mutlak di dalam ajaran agama Islam. Lantas seperti apa sesungguhnya berkeluh kesah yang benar?
Berkeluh kesah yang benar di dalam ajaran agama Islam yaitu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, senantiasa merasa bahwasanya kita tidak memiliki daya atas segala bentuk persoalan yang kita hadapi kecuali semata-mata diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beranggapan bahwasanya berbagai upaya yang kita miliki sesungguhnya semata-mata hanya bersumber dari Allah. Karena itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Berkeluh kesah semacam ini sesungguhnya alangkah sangat baiknya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sendiri, karena pada saat bersamaan sesungguhnya kita telah menteladani apa-apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, di mana para nabi sesungguhnya mereka senantiasa berkeluh kesah, tapi keluh kesah yang mereka lakukan yaitu semata-mata hanya kepada Allah. Mereka tidak pernah berkeluh kesah kepada sesama makhluk. Mudah-mudahan hal ini senantiasa memberikan secercah pencerahan bagi kita. Terima kasih telah menonton video Agamaku Indah.